Ini adalah contoh meal plan pasien prediabetes mellitus dan pasien DM. Kalau kita lihat di sini, untuk satu porsi piring makan, setengahnya itu harus diisi dengan serat berupa sayur-sayuran. Kemudian seperempatnya itu ada karbohidrat. Direkomendasikan untuk mengganti karbohidrat simpel. Kenapa disebut karbohidrat simpel? Karena karbohidrat ini tidak dipecah-pecah atau diuraikan lagi, tapi langsung berupa glukosa yang bisa meningkatkan kadar glukosa darah pasien secara drastis. Nah, kalau karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang harus melalui proses metabolisme dulu untuk dirubah dari bentuk polisakarida menjadi monosakarida sehingga kadar glukosa darah pasien itu lebih terjaga. Kemudian seperempatnya lagi itu diisi dengan protein dan juga lemak. Jadi ini adalah contoh dari meal plan pasien prediabetes mellitus dan diabetes mellitus. Nah, tujuan terapi nutrisi medikal untuk pasien prediabetes mellitus itu adalah untuk mengurangi risiko progresivitas prediabetes menjadi diabetes mellitus dan juga untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiovaskular karena peningkatan kadar glukosa darah tadi. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi tentang pentingnya makan sehat, healthy food, dan pentingnya peningkatan aktivitas fisik. Ini adalah program terencana untuk pasien prediabetes mellitus. Di sini yang harus ditekankan untuk pasien prediabetes mellitus itu adalah perubahan gaya hidup. Yang pertama adalah memberikan edukasi untuk mengurangi intake energi. Bisa dikurangi intake lemaknya itu adalah 30% dari energi total, kemudian melakukan aktivitas fisik teratur sehingga nanti dapat tercapai penurunan berat badannya itu 5-7% untuk dari berat badan awal. Ini yang kita bahas tadi itu ada gandum utuh dan diet serat untuk pasien prediabetes mellitus dengan cara mengganti karbohidrat simpel dengan karbohidrat kompleks sehingga kadar glukosa darah pasien itu lebih terjaga dan menurunkan risiko dari progres penyakit diabetes mellitus, kemudian meningkatkan sensitivitas insulin dan meningkatkan kemampuan sekresi insulin. Nah, secara umum tujuan penata laksanaan dari diabetes mellitus itu adalah yang pertama adalah mengontrol kadar glukosa darah, kemudian mengontrol profil lipid dan lipoprotein darah berupa HDL, LDL, kemudian ada trigliserida darah, serta mengontrol tekanan darah pasien. Yang kedua adalah mencegah terjadinya hipoglikemia sebagai efek samping dari obat diabetes mellitus dan mencegah terjadinya kelebihan kenaikan berat badan. Tujuan penata laksanaan DM yang ketiga yaitu adalah mencegah atau memperlambat terjadinya komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular. Tadi kita juga sudah bahas apa itu contohnya komplikasi mikrovaskular, contohnya ada retinopati, kemudian ada neuropati, nefropati, dan penyakit makrovaskular seperti penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Target penata laksanaan DM yaitu adalah yang pertama kita harapkan nilai dari HbA1c-nya itu adalah kurang dari 7%. HbA1c ini adalah ikatan antara hemoglobin dengan glukosa yang bertahan di dalam darah lebih kurang 1 minggu
di mana target yang kita harapkan yaitu adalah kurang dari 7%. Kemudian untuk kadar glukosa darah puasa yang kita harapkan itu adalah 90 sampai 130 mg per desiliter. Sedangkan untuk kadar glukosa darah postprandialnya itu kita harapkan adalah kurang dari 180 mg per desiliter. Oke, kemudian terapi nutrisi medikal untuk pasien DM. Sebelum tahun 1994, American Diabetes Association itu merekomendasikan untuk pasien diabetes mellitus itu menerima karbohidrat itu sebanyak 50%, kemudian protein 20%, dan lemak itu sebanyak 30% dari total energi yang dibutuhkan oleh pasien diabetes mellitus. Nah, pada tahun 2007, rekomendasi yang diberikan itu lebih fleksibel, di mana karbohidrat itu bisa 45% sampai 65%, kemudian lemak itu 20-35%, dan protein 10% sampai 35% dari total energi. Oke, kemudian tujuan dan target terapi nutrisi medikal pada pasien diabetes mellitus adalah pertama adalah mengontrol kadar glukosa darah tetap dalam range yang normal, kemudian mengontrol kadar lipid dan lipoprotein itu tetap dalam keadaan normal. Untuk apa? Untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit vaskular serta mengontrol tekanan darah pasien itu tetap dalam keadaan normal juga untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit vaskular. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengurangi terjadinya komplikasi kronis baik itu mikrovaskular maupun makrovaskular. Nah, apa intervensi terapi nutrisi untuk pasien DM tipe 1? Prioritas utamanya itu adalah untuk mensinkronkan atau mengintegrasikan regimen insulin dengan kebiasaan makan. Nah, insulin tadi kita juga sudah bahas. Insulin yang diterima pasien itu tergantung jenis insulinnya apa. Ada insulin yang kerja pendek, ada insulin yang kerja menengah, dan ada insulin yang kerja panjang, di mana pasien dengan dosis insulin itu bisa diatur sendiri. Mengatur dosis insulinnya itu sesuai dengan total kandungan karbohidrat yang ada dalam makanan. Oke, contohnya saja untuk pasien yang mendapatkan insulin kerja pendek atau short acting, itu bisa diberikan 30-60 menit sebelum makan. Contohnya insulinnya adalah Humalog, kemudian Novorapid. Nah, begitu juga untuk yang pasien yang menerima insulin kerja menengah, itu biasanya diberikan untuk pasien yang sedang berpuasa atau saat pasien tidak makan. Itu biasanya kerjanya itu 8-12 jam. Nah, sedangkan intervensi untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 tujuannya adalah mencegah obesitas, mencegah atau memperlambat perkembangan DM tipe 2, serta meningkatkan kontrol metabolisme sehingga bisa meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Kalau pasiennya itu mengalami resistensi insulin, maka perlu diberikan terapi nutrisi medikal berupa penurunan berat badan. Sedangkan kalau pasien DM tipe 2 itu mengalami defisiensi insulin, maka diperlukan terapi nutrisi medikal ditambah dengan obat-obat anti diabetes oral. Oke, sekarang adalah pengaturan komposisi makanan untuk pasien DM secara umum.
Yang pertama itu asupan karbohidrat. Asupan karbohidrat yang dianjurkan untuk pasien DM itu adalah 45 sampai 65% dari total asupan kalori, di mana karbohidrat yang dipilih itu adalah karbohidrat yang berserat tinggi seperti biji-bijian, ada sereal, roti gandum, buah-buahan. Kemudian asupan karbohidrat kurang dari 130 gram per hari itu tidak dianjurkan dalam diet diabetes mellitus ini. Karena apa? Karena kerja dari otak dan sistem saraf pusat itu hanya dipengaruhi oleh intake glukosa dari makanan, sehingga penggunaan glukosa itu diperbolehkan. Kemudian serat yang dianjurkan itu adalah rekomendasinya 14 gram per 1000 kalori per hari, di mana wanita itu dianjurkan 25 gram serat per hari, sedangkan pria dianjurkan 38 gram serat per hari. Serat itu bisa didapatkan dari biji-bijian, kemudian beras merah, kemudian ada oatmeal, atau bisa juga didapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, serta kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan ini adalah sumber serat yang sangat baik untuk pasien diabetes mellitus. Kemudian protein yang dianjurkan untuk pasien diabetes mellitus itu ada 10-35% dari total kalori, di mana sumber protein yang dipilih itu adalah sumber protein yang mengandung lemak yang rendah, seperti daging ikan, kemudian telur, kemudian daging merah yang rendah lemak. Kemudian lemak yang dianjurkan itu adalah 20-35% dari total kalori yang diberikan kepada pasien, di mana WHO menganjurkan itu lemak yang diberikan itu adalah kurang dari 10%, yaitu adalah lemak jenuh, dan kolesterolnya itu kurang dari 300 mg per hari. Nah, sekarang ini adalah tugas yang dibuat. Ada 3 tugas yang kalian buat, kemudian dikumpulkan pada aplikasi yang sudah disediakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan, informasi sedikit yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.